Pernahkah kamu berpikir, jika suara di dalam kepalamu bukanlah dirimu? Suara yang berbisik dalam keheningan, yang berbicara di antara pikiran-pikiranmu, yang terkadang menuntun, mengkritik, atau bahkan membuatmu ragu terhadap dirimu sendiri. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa suara itu adalah bagian dari diri kita, sebuah dialog batin yang wajar terjadi. Namun, bagaimana jika suara itu berasal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bukan benar-benar aku dalam arti yang sebenarnya? Sejak kecil, kita menyerap banyak hal dari lingkungan sekitar. Kata-kata orang tua, guru, teman, bahkan media yang kita konsumsi, semuanya membentuk pola pikir dan cara kita memandang dunia. Kadang-kadang, suara di kepala kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan gema dari masa lalu, kata-kata yang pernah kita dengar, nasihat yang pernah diberikan, atau bahkan kritik yang menyakitkan. Tapi ada juga suara lain, suara yang terasa lebih asing. Suara yang muncul tiba-tiba, berbicara dengan nada yang tidak biasa, bahkan mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Apakah itu bagian dari diri kita yang tersembunyi? Ataukah sesuatu yang berasal dari luar, sesuatu yang mencoba mengambil kendali? Dalam dunia psikologi, ada konsep yang disebut sebagai inner critic atau pengkritik dalam diri. Ini adalah suara yang muncul dari ketakutan, rasa bersalah, atau pengalaman traumatis. Suara ini seringkali menghakimi dan meragukan kita, membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak layak. Namun, suara ini bukanlah kebenaran absolut, hanya refleksi dari ketakutan dan ketidakpastian yang pernah kita alami. Namun, dalam beberapa kasus, suara di kepala bisa menjadi lebih dari sekadar dialog batin. Ada orang yang mengalami fenomena mendengar suara yang tidak bisa mereka kendalikan, suara yang berbicara sendiri tanpa mereka sadari. Ini bisa menjadi tanda dari kondisi psikologis tertentu, seperti skizofrenia atau gangguan kepribadian. Dalam situasi seperti ini, memahami asal-usul suara itu dan mencari bantuan profesional bisa menjadi langkah penting. Jadi, bagaimana kita mengetahui apakah suara di kepala kita benar-benar aku atau bukan? Salah satu cara terbaik adalah dengan menyadari bagaimana suara itu mempengaruhi kita. Apakah itu membantu atau justru merusak? Apakah itu memberikan inspirasi atau malah menanamkan ketakutan? Dengan mengenali dan memahami suara tersebut, kita bisa mulai memilah mana yang benar-benar berasal dari diri kita dan mana yang hanya bayangan dari masa lalu atau ketakutan yang belum terselesaikan. Pada akhirnya, kita memiliki kendali atas pikiran kita. Meskipun suara-suara itu mungkin ada, kita tidak harus membiarkan mereka menentukan siapa kita. Kita bisa memilih untuk mendengarkan, memahami, dan akhirnya, mengambil alih kembali narasi dalam pikiran kita sendiri. Namun, mengambil alih kendali atas suara di kepala bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam panjang menuju pemahaman diri. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, suara ini datang dari mana? Apa yang ingin disampaikannya? Apakah ini suara yang membangun atau justru menghancurkan? Seringkali, suara di kepala kita adalah refleksi dari luka yang belum sembuh. Ia bisa menjadi cerminan dari ketakutan yang tertanam sejak lama, ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau ketidaksempurnaan. Saat kita berusaha mencapai sesuatu, suara itu mungkin berkata, kamu tidak cukup baik. Kamu akan gagal. Saat kita ingin keluar dari zona nyaman, ia mungkin berbisik, lebih baik tetap di sini. Kamu tidak akan bisa menghadapi perubahan. Tapi dari mana sebenarnya suara ini berasal? Bisa jadi itu adalah sisa-sisa dari kata-kata orang lain yang pernah menyakitimu. Mungkin dulu ada seseorang yang meragukanmu, dan kata-kata mereka terus terulang di kepalamu, seolah menjadi bagian dari pemikiranmu sendiri. Bisa juga itu adalah caramu melindungi diri dari rasa sakit. Lebih baik meragukan diri sendiri sejak awal daripada menghadapi kekecewaan yang sebenarnya. Namun, bayangkan jika suara di kepalamu itu bukan musuh, melainkan sesuatu yang bisa kamu ajak bicara. Bagaimana jika alih-alih membiarkannya menguasaimu, kamu mulai bertanya kepadanya? Kenapa kamu mengatakan itu? Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Apakah yang kamu katakan benar? Seringkali, saat kita mulai mempertanyakan suara itu, kita akan menyadari bahwa ia tidak selalu benar. Ia hanyalah refleksi dari pengalaman, bukan kenyataan mutlak. Jika kita terus membiarkan suara itu mendikte hidup kita akan terjebak dalam lingkaran ketakutan dan keraguan. Tetapi jika kita belajar mendengarkan dengan lebih sadar, kita bisa mulai memilah mana suara yang layak diperhatikan dan mana yang hanya ilusi dari masa lalu. Ada sebuah teknik dalam psikologi yang disebut cognitive diffusion, yang berasal dari terapi berbasis kesadaran, mindfulness. Teknik ini mengajarkan kita untuk tidak mengidentifikasi diri dengan pikiran kita. Alih-alih berkata,
aku gagal, kita bisa berkata, aku memiliki pikiran bahwa aku gagal. Perbedaan ini terlihat kecil, tetapi sangat berarti. Saat kita menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan kenyataan mutlak, kita bisa mulai mengambil jarak darinya. Mungkin suara itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu ada, berbisik di saat kita ragu, berbicara di saat kita takut, dan terkadang bahkan berteriak saat kita mencoba melangkah maju. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara kita meresponsnya. Daripada membiarkan suara itu mengendalikan kita bisa memilih untuk mengamatinya tanpa terpengaruh. Bayangkan suara itu seperti ombak di lautan, datang dan pergi, naik dan turun, tetapi tidak perlu menyeret kita ke dalamnya. Kita hanya perlu berdiri di tepi pantai dan melihatnya berlalu, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Jika suara itu bukan hanya sekadar keraguan atau ketakutan, tetapi sesuatu yang lebih? Bagaimana jika suara itu terasa benar-benar asing, seolah bukan bagian dari diri kita? Beberapa orang mengalami hal ini, mendengar suara yang tidak bisa mereka jelaskan, suara yang berbicara tanpa kendali mereka, suara yang memiliki kepribadian sendiri. Dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi bagian dari kondisi psikologis tertentu, seperti gangguan identitas disosiatif atau halusinasi auditorik yang muncul dalam kondisi tertentu. Jika suara itu semakin mengganggu, mengintimidasi, atau mulai memengaruhi tindakan kita secara negatif, mencari bantuan profesional adalah langkah yang bijak. Tidak ada yang salah dengan meminta pertolongan. Kadang, kita hanya butuh seseorang untuk membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Namun, bagi kebanyakan orang, suara di kepala hanyalah refleksi dari pikiran yang terus bekerja. Kadang-kadang, itu adalah bagian dari kreativitas kita, suara yang membantu kita merangkai ide, membayangkan kemungkinan, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kadang-kadang, itu adalah mekanisme bertahan hidup, suara yang mencoba melindungi kita dari rasa sakit dan kegagalan, meskipun dengan cara yang tidak selalu menyenangkan. Pada akhirnya, suara di kepala bukanlah masalahnya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita meresponsnya. Jika kita membiarkannya mendikte hidup kita akan selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Tetapi jika kita belajar untuk mengelolanya, mengajaknya berdialog, dan bahkan menggunakannya untuk memahami diri kita lebih dalam, maka suara itu bisa menjadi alat untuk pertumbuhan. Saat suara itu berbicara lagi, saat ia mulai meragukanmu, mengkritikmu, atau menakutimu, coba tanyakan satu hal. Apakah ini benar? Atau ini hanya suara lain yang belum pernah aku tantang sebelumnya? Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu akan menyadari bahwa kamu selalu memiliki pilihan untuk mendengarkan atau melepaskannya. Dan saat kamu menyadari bahwa kamu memiliki pilihan, segalanya mulai berubah. Suara itu mungkin masih ada, tapi tidak lagi begitu kuat. Ia tidak lagi menjadi suara yang mengontrolmu, melainkan hanya latar belakang yang bisa kamu pilih untuk abaikan. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang ada di dalam pikiranmu adalah kebenaran. Pikiran bisa menipu. Ia bisa mempermainkan ketakutan, menciptakan skenario yang bahkan belum tentu terjadi. Namun, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah sesuatu yang lebih besar dari itu. Kamu adalah kesadaran yang bisa mengamati pikiran-pikiran itu tanpa harus terjebak di dalamnya. Mulai sekarang, ketika suara itu datang lagi, cobalah untuk tidak melawannya dengan kemarahan atau ketakutan. Sebaliknya, amati saja. Dengarkan, tapi jangan langsung percaya. Jika suara itu berkata, kamu akan gagal, tanyakan kembali, mengapa aku harus percaya itu? Bukankah aku sudah pernah melewati banyak hal sebelumnya? Jika suara itu berkata, kamu tidak cukup baik, ingatkan dirimu sendiri bahwa tidak ada yang sempurna, dan perjalanan menuju keberhasilan selalu dimulai dari langkah pertama. Jika suara itu mencoba menanamkan ketakutan, sadari bahwa ketakutan hanyalah bayangan, sesuatu yang tampak besar dalam pikiran, tetapi seringkali tidak seburuk yang kita bayangkan saat kita benar-benar berbicara dengan lebih tenang, tidak lagi mendikte tetapi sekadar mengingatkan. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu telah berdamai dengannya. Bahwa ia tidak lagi menjadi musuh, tetapi bagian dari perjalananmu. Kita semua memiliki suara di dalam kepala. Beberapa lebih keras, beberapa lebih tenang. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Apakah kita akan membiarkannya menahan kita, atau kita akan melangkah maju, dengan penuh kesadaran bahwa kita selalu memiliki kendali atas jalan yang kita pilih? Pada akhirnya, suara di kepalamu bukanlah musuh atau kebenaran mutlak. Itu hanyalah bagian dari dirimu yang meminta untuk didengar, dipahami, dan pada akhirnya, dilepaskan.